Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Intan Yutadi, NIM C0D02049. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya bahan baku. Unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi bahan baku yang diolah oleh perusahaan manufaktur, dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Dalam memperoleh bahan baku tersebut, banyak biaya juga dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu biaya pergudangan, biaya perolehan lain, dan biaya pembelian. Unsur biaya yang banyak dikeluarkan dapat diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku yang dibeli. B. Sistem pembelian. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian bahan baku. Jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian dikirimkan ke bagian pembelian. Yang kedua, prosedur order pembelian. Bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Untuk pemilihan pemasokan, bagian pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga pokok para pemasok yang berisi permintaan informasi harga dan syarat-syarat pembelian dari masing-masing pemasok tersebut. Setelah pemasok yang dianggap baik dipilih, bagian pembelian kemudian membuat surat order pembelian untuk dikirimkan kepada pemasok yang dipilih. 3. Prosedur penerimaan bahan baku. Pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Bagian penerima yang bertugas menerima barang, mencocokkan kualitas, kuantitas, jenis, serta spesifikasi bahan baku yang diterima dari pemasok dengan tembusan surat order pembelian. Jika barang yang diterima sudah cocok dengan surat order pembelian tersebut, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang untuk dikirimkan kepada bagian akuntansi. Yang keempat, prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Bagian pengiriman menyerahkan bahan baku yang diterima oleh pemasok kepada bagian gudang. Bagian gudang menyimpan dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima tersebut dalam kartu gudang. 5. Prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok, lalu memberikan tanda tangan di atas faktur pembelian. Faktur pembelian yang sudah ditandatangani oleh bagian pembelian tersebut diserahkan kepada bagian akuntansi. Faktur pembelian yang dilampiri dengan tembusan surat order pembelian dan laporan penerimaan dan barang dicatat oleh bagian akuntansi dalam jurnal pembelian sebagai rekening pembantu persediaan bahan baku. Faktur pembelian dan dokumen pendukungnya kemudian dicatat dalam kartu utang atau sebagai rekening pembantu utang untuk mencatat timbulnya utang kepada pemasok yang bersangkutan. C. Biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli yang tercantum dalam faktur pembelian, ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap diolah. Harga beli dan biaya angkutan merupakan unsur yang mudah dihitungkan sebagai harga pokok bahan baku. Sedangkan biaya-biaya pesan, biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, pergudangan, dan biaya akuntansi bahan baku merupakan unsur-unsur yang sulit diperhitungkan kepada harga pokok bahan baku yang dibeli. Seringkali di dalam pembelian bahan baku, perusahaan membayar biaya angkutan untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Perlakuan terhadap biaya angkutan ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, biaya angkutan tidak diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Dia unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang diimpor. Apabila bahan baku diimpor, unsur harga pokoknya akan berbeda dengan bahan baku yang dibeli dari dalam negeri. Dalam perdagangan luar negeri, harga barang yang disetujui bersama akan mempengaruhi biaya-biaya yang menjadi tanggungan pembeli. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.